أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang tidak pernah berhenti walaupun sesaat terus Allah kucurkan kepada kita semua, kepada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang terus bersyukur, terutama untuk nikmat yang ada pada diri kita dan keluarga kita yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak lupa nikmat-nikmat banyak yang lain yang luar biasa kita rasakan, nikmat rizki, nikmat sehat, waktu, taufik hidayah, nikmat kebahagiaan. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pada keluarga dan sahabatnya, para tabi'in sampai pada seluruh umat yang di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah mudahkan kita untuk kembali kita bertemu di dalam salah satu kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan thalabul ilmi yang diselenggarakan secara online, diselenggarakan oleh Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang terus memberikan inspirasi di dalam kegiatan kita. Salah satunya alhamdulillah telah hadir guru kita, yaitu Ustadz Nur Ihsan Jundul LC. Matur Ustadz atas kehadirannya, semoga menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga untuk kita semua jamaah Masjid Asy-Syifa, baik dari lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran maupun di luarnya, di lingkungan Unpad, dan juga pada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang Allah takdirkan Allah mudahkan mendapatkan akses untuk masuk ke dalam majelis ini. Semoga manfaat ilmu yang melalui Masjid Asy-Syifa senantiasa tidak hanya menambah ilmu bagi kita semua yang bergabung di sini, juga Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh tentunya. Dan juga semoga amal soleh yang kita laksanakan senantiasa menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Juga mau ucapkan terima kasih para jamaah sekalian yang istiqomah senantiasa mengikuti kegiatan ini, juga kepada siapapun pengurus yang berkontribusi, semoga menjadi amal ibadah yang kelak menjadi amal yang kelak menambah timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini merupakan tema yang sangat implementatif dan tentu sangat dibutuhkan untuk kita semua sebagai seorang hamba Allah tentunya. Di mana di dalam kehidupan aktivitas kehidupan kita di dunia, baik di dalam beribadah ataupun ibadah hablum minallah maupun hablum minannas, tentunya senantiasa kita ada dalam keadaan yang senantiasa baik maupun dalam keadaan futur, ada di atas dan di bawah. Dan begitu banyak dinamika kehidupan yang mungkin membuat kita bersedih, atau mungkin bahagia, lemah, kuat, dan sebagainya. Dan insya Allah akan menjadi tema yang sangat mampu kelak menjadi wasilah kita, menjadi bekal. Semoga kita dalam menjalani kehidupan itu ternyata banyak hal-hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi amunisi kita untuk tetap menjaga semangat, menjaga frekuensi ibadah kita tidak menurun, tapi juga semoga bisa terus meningkat di depan Allah Subhanahu wa taala.
Sengaja saya memasang background Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Unpad, selain sebagai wujud kekangenan saya juga untuk beribadah di Masjid Ashifa, juga biar ngawas sareng Ustaz Ihsan asa di Masjid Ashifa itu Ustaz. Nah, di sini juga ada Kang Adi, Ibu Bendahara, Teh Devivi, atur nuhun pisan selama ini support-nya secara tekniknya dan juga secara administrasinya, alhamdulillah. Semoga menjadi amal kebaikan di hadapan Allah kelak nanti yang bisa kita sampaikan. Kita telah bersama-sama melaksanakan kajian ini secara istiqomah dan semoga memberikan manfaat yang luar biasa tentunya untuk kita semua. Juga pada para pimpinan Fakultas Kedokteran Unpad, juga pada semuanya mengucapkan terima kasih saya pribadi mengucapkan terima kasih masih diberikan kesempatan untuk terus berkontribusi, terus memberikan sumbangsih semampunya saya untuk terus di Masjid Ashifa pada Sultan untuk Pajajaran, semoga menjadi kebaikan untuk saya pribadi juga untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu doa untuk berlindung dari 8 keburukan. Keburukan apa saja di mana kita harus berlindung dan doa seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan apa makna dan hakikatnya kita mengamalkan doa tersebut. Langsung saja pada guru kita, Ustadz Nulisan Jundul LC, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, suaranya jelas. Sangat jelas Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan di media Zoom. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan. Sakitnya mudah-mudahan jadi penggugur dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam ini Allah mencatat berkumpul di majelis ilmu, semua keutamaan yang dijanjikan Rasulullah di majelis ilmu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju ke surga. Kemudian Allah turunkan kasih sayangnya. Allah limpahkan rahmat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan meskipun perjumpaan kita di Zoom, Allah turunkan malaikat untuk menaungi kita semua insyaAllah. Salawat dan salam juga senantiasa selalu terlimpah, tercurah untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengajarkan semua kebaikan untuk umatnya dan tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau juga mengajarkan untuk berlindung dari semua keburukan dan tidak ada keburukan pun di dunia ini kecuali Rasulullah ajarkan untuk dihindari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara keburukan yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terjaga, ya, ada 8 keburukan. Dan kalau Rasulullah sampai berlindung kepada Allah dari 8 keburukan ini, berarti keburukannya nggak main-main, ya. Karena Rasulullah tidak pernah berlindung dari sesuatu yang enteng. Rasulullah tidak pernah berlindung dari sesuatu yang ringan, ya, bukan sesuatu yang biasa, tapi yang luar biasa, yang berbahaya. Malam ini, seperti yang tadi disampaikan,
Pak Adri sebagai moderator kita, ada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terjaga dari 8 keburukan tersebut. Tentunya 8 keburukan ini bukan membatasi, tapi menyebutkan di antara sekian banyak keburukan yang ada gitu. Dan kalau kita kembali ke surat Al-Falaq, ya, insya Allah kita semua sudah hafal. Kita diajarkan untuk berlindung dari semua keburukan yang tercipta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, ya berdoalah, aku berlindung kepada Allah yang maha menguasai subuh dari syar. Syar itu keburukan. Ya. Syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang dia ciptakan. Semua selain Allah itu namanya makhluk. Semua selain Allah itu diciptakan. Yang khaliq hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, berangkat dari surat Al-Falaq ini, apa saja keburukan-keburukan yang ada di alam semesta yang tercipta untuk ujian manusia tentunya. Ya. Di antaranya adalah 8 hal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan 8 hal ini atau doa ini selesai majelis kita, pengajian kita, mudah-mudahan bisa menjadi wirid, menjadi bagian dari doa keseharian kita insya Allah. Bahkan kalau bisa tidak boleh lift sebelum hafal, begitu ya. Hafal dulu baru boleh lift. Bagaimana doanya dan apa saja 8 keburukan tersebut? Berangkat awalnya dari satu kisah. Ya. Kisahnya ada di riwayat Abu Daud. Meskipun sanadnya itu dhaif, tapi riwayatnya bukan cuma satu. Jadi dari beberapa riwayat, ada yang dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada dari sahabat Anas bin Malik, ada yang riwayat Abu Daud, ada yang riwayat Bukhari, dan seterusnya, sehingga satu riwayat dengan riwayat yang lainnya saling menguatkan. Intinya, kesimpulannya, doa ini bisa diamalkan. Ya. Redaksinya cukup panjang. Ya, doanya ada dalam satu kisah antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang dipanggil Abu Umamah. Kata Abu Sa'id, dakhala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dzata yaumin al-masjid. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, dan Rasulullah selain sebagai pemimpin di Madinah, pemimpin umat Islam, beliau juga pemimpin salat, pemimpin ibadah, pemimpin dunia dan pemimpin akhiratnya. Sehingga kantornya, begitu ya, markasnya adalah masjid salah satunya. Gitu. Bahkan beliau memfungsikan masjid, memaksimalkan masjid bukan hanya untuk sekedar salat, untuk menerima tamu. Bahkan sebagian sahabat kadang berlatih gulat gitu. Berlatih berperang di dalam masjid, melatih ketangkasan fisiknya di dalam masjid. Tentunya majelis ilmu juga di masjid, kemudian dan seterusnya. Fungsinya maksimal. Tapi ada waktu di mana masjid itu tidak harus diisi. Karena bukan waktu yang lazim ada acara,
bukan waktu yang lazim Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Satu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid, fa'idha huwa birajul. Saat Rasulullah memeriksa masjid, beliau menemukan melihat ada seorang laki-laki dari Ansar. Fa'idha huwa birajulin minal Ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Dipanggilnya Abu Umamah. Faqala, Rasulullah melihat Abu Aku minta Umamah salak ya. sendirian di dalam masjid, kata Nabi, ya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah. Kenapa aku melihatmu? Jadi Nabi fokus ke dirinya. Kenapa aku melihatmu? Dan ini kebiasaan Rasulullah sebagai pemimpin yang punya perhatian, juga beliau bijaksana. Di dalam Al-Quran kalimat mali aro atau mali ala aro juga diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Gitu. Walaupun kalau kisah Nabi Sulaiman, kenapa saya tidak melihat? Kalau di sini, kenapa saya melihat? Kenapa saya melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat? Para sahabat saat itu, mereka tidak di masjid. Saat itu para sahabat mereka sedang beraktivitas. Ya. Ada yang bercocok tanam di Madinah. Ini kisahnya di Madinah. Sehingga mata pencahariannya mayoritas bercocok tanam. Mata pencaharian penduduk Madinah. Kenapa Abu Umamah nggak ke kebun? Kenapa Abu Umamah nggak kerja? Kenapa Abu Umamah tidak menggarap lahannya? Atau kalau yang lain, kenapa nggak berdagang? Gitu. Kenapa nggak beraktivitas? Kenapa cuman duduk-duduk saja di masjid? Padahal ini di luar waktu salat. Dan tidak ada pengajian. Dan tidak ada aktivitas lain. Mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti salah. Apakah Abu Umamah ada aktivitas lain? Misalnya sedang i'tikaf atau seperti apa? Kata Abu Umamah, humumun lazimatni. Ya Rasulullah, humum, kegelisahan, kecemasan yang menyelimutiku. Waduyun, dan hutang. Jadi doanya yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari peristiwa saat Rasulullah melihat kondisi Abu Umamah yang gelisah gara-gara hutang, cemas memikirkan masa depan akibat hutang yang dimiliki. Ya. Humumun lazimatni waduyun. Dan humumnya bukan sekedar humum. Ada kata sifat yang disebut Abu Umamah, lazimatni. Kegelisahan yang terus membersamaiku. Kegelisahan yang terus menyelimutiku. Waduyun, gara-gara hutang. Kemudian kata Nabi, afala u'allimuka kalaman. Maukah engkau aku ajarkan satu kalam, satu doa? Idza qultahu, kalau apabila engkau membacanya, adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Kalau engkau membacanya, Allah akan menghilangkan kecemasanmu, kegelisahanmu, wa qada anka dainaka. Dan Allah akan membantu melunasi hutangmu. Jadi, kalau melihat asbabul wurudnya, sebab Rasulullah mengajarkan berlindung dari 8 keburukan, ternyata berangkat dari 2 hal. Ya, 2 keburukan yang terucap, terekspresikan, sampai terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinotis oleh Nabi. 2 keburukan ini akarnya dari 8 keburukan tadi.
Yang pertama al-ham, yang kedua ad-dain. Dan dua-duanya dipasangkan. Ternyata dalam kejadian ini berpasangan antara gelisah dan hutang. Memang ya hutang seringkali menggelisahkan. Cicilan seringkali mencemaskan. Begitu ya. Dan kalau sudah sering di masjid tidak pulang-pulang, tanda-tanda eh, jatuh tempo sudah semakin dekat dan bingung, sehingga perlu ditanya dan perlu diajarkan doa ini. Gitu. Ini asbabul wurudnya ya. Maukah kau aku ajarkan satu doa yang Allah akan hilangkan kecemasanmu dan Allah akan bantu lunasi hutang-hutangmu? Kata Abu Umamah, tentu ya Rasulullah. Balah ya Rasulullah. Jelas ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau lepas dari ikatan hutang? Siapa yang tidak mau bebas, yang namanya bebas dari cicilan? Siapa yang tidak mau merdeka dari pikiran yang menggelisahkan, dari kecemasan? Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, "Qul, maka bacalah, idza asbahta wa idza amsaita, pagi dan sore." Jadi dosisnya untuk menghilangkan keburukan ini diminum, dibaca pagi hari dan sore hari. Bahkan di riwayat yang lain, 3 kali, 3 kali. Pagi 3, sore juga 3. Paginya dari kapan? Dari selesai sholat subuh. Sorenya dari kapan? Sorenya dari selesai sholat asar kita. Bagaimana doanya? Ini doanya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kecemasan, dari kegelisahan, wal hazan, dan dari kesedihan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, minal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari juben, itu pengecut, sikap pengecut, wal bukhl, kikir. Wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan intimidasi orang. Kalau kita memperhatikan antara asbabul wurud, sebab kejadian atau ya peristiwa yang akhirnya melatar belakangi doa ini diajarkan, dengan doanya itu sendiri ada perkembangan ya. Artinya Rasulullah tidak hanya mengajarkan 2 keburukan. Doanya tidak dicukupkan atau dibatasi dari 2 hal. Doanya tidak begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wad-dain. Padahal 2 hal itulah yang jadi latar belakangnya. Al-hammu wad-dainu humumun lazimatni wa duyunun. Tapi dalam doanya berkembang jadi 8. Al-ham wal hazan, al-ajz wal kasal, al-juban wal bukhl, ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini dampak ya, efek kalau satu penyakit dibiarkan maka akan menjalar ke penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau ham dan dain itu tidak segera disikapi dengan baik, maka akan menjadi penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kita teruskan dulu ceritanya sebelum kita masuk ke syarah atau penjelasan doanya. Sepertinya perlu dicoba satu-satu mungkin ini ya.
eh, 63 partisipan semuanya diminta untuk membaca sambil menutup mata. Karena kalau sambil lihat tidak kaci, ya, mencontek nanti. Kalau mencontek tidak ngefek nanti obatnya. Wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Qala, kemudian kata Abu Umamah, fa fa'altu dzalik. Kemudian aku mengerjakannya. Aku membiasakannya. Dan kalimat fa'altu dzalik bukan hanya sekedar membaca pagi dan sore kemudian selesai. Sehari semalam kemudian hilang begitu. Tapi dilakukan secara rutin, continue, terus-menerus, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Fafa'altu dzalik fa'adhhaballahu hammi wa qada 'anni daini. Kemudian Allah menghilangkan kecemasanku, kegelisahanku, wa qada 'anni daini, dan Allah membantuku melunasi hutang-hutangku. Ini balik lagi ke asbabul wurudnya. Ya. Asbabul wurudnya 2, doanya 8, dan penyakitnya hilang yang 2 tadi. Kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya untuk memudahkan doanya kita sudah pisahkan supaya kalau dikelompokkan begini lebih mudah begitu ya, insya Allah. Tidak perlu dihafal, kecuali yang 8 saja. Allahumma inni, itu insya Allah mudah. A'udzubika mina, wa a'udzubika mina, wa a'udzubika mina, wa a'udzubika min. Sisanya yang 8. Alham wal hazan, al-ajzi wal kasal, al-jubni wal bukhal, ghalabati daini wa qahrir rijal. Alham wal hazan, al-ajz wal kasal, al-jubn wal bukhal, ghalabati dain wa qahrir rijal. Jadi totalnya ada 8. Bagian depannya semua sama. A'udzubika min, a'udzubika min, a'udzubika min, a'udzubika min. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Masalahnya 2, tapi obatnya ada 8. Begitulah mungkin ya ilustrasinya. Dan iya, tentunya Rasulullah lebih tahu tentang jiwa manusia. Pakarnya ilmu jiwa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmunya wahyu datang dari yang menciptakan jiwa, menciptakan nafas. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika min, berlindung kepadamu dari alham wal hazan, kecemasan dan kesedihan, wa a'udzubika min, dan aku berlindung kepadamu dari al-ajz wal kasal, kelemahan, ketidakberdayaan dan kemalasan, wa a'udzubika min, dan aku berlindung kepadamu dari al-jubni wal bukhal, sikap pengecut dan sikap kikir, wa a'udzubika min, dan aku berlindung kepadamu dari ghalabati daini wa qahrir rijal, lilitan hutang dan intimidasi orang. Masya Allah. Kalau yang menyalakan videonya, saya bisa lihat semangat menghafalnya. Masya Allah, Dr. Zulfikar sampai nunduk-nunduk beliau menghafalkannya. Sepertinya sudah hafal ya, senyum yang sudah hafal ini insya Allah. Baik, Bapak Ibu. Maaf Pak, artinya yang belum hafal Pak. Masya Allah. Kalau bisa Siap. diulang lagi Pak, punten. Artinya nanti mungkin saya share ke Pak Iya. Adri ya, biar Pak Mangga Adri bisa nuhun. Ya. sami-sami mangga. Artinya, oh iya, nanti artinya juga kita akan bahas satu persatu insya Allah. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan. Ham dan hazan, cemas, sedih.
Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, berlindung dari sikap pengecut dan sikap kikir. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal, lilitan hutang dan intimidasi orang. Baik, kita mulai satu persatu. Jadi total ada 8 keburukan. Cemas, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, lilitan hutang, intimidasi orang. Tapi ini perlu kita tadabburi, perlu kita renungkan. Kalau kita menyebutnya seperti ini, ham, hazan, ajiz, kasal, juban, bukhal, ghalabati dain, qahrir rijal, ya, artinya semuanya setara kita. Tapi dalam doanya Rasulullah menggabungkan, memasangkan dua, satu dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6, 7 dengan 8. Jadi doanya nggak begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabati daini wa qahrir rijal. Nggak begitu. Redaksi doa itu sendiri jadi ilmu kita. Jadi ilmu. Rasulullah tidak mungkin memilih satu redaksi kecuali ada rahasia yang kadang kalau belum sampai ilmu kita, ya seringkali ya lewat begitu saja. Contoh misalnya begini. Contoh. Dulu para sahabat, para ulama, para sahabat ya, saat Rasulullah menjelaskan tentang wukuf di Arafah, ada pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana kalau wukuf di bawah pohon kita? Wukuf di bawah pohon. Ya, kata Nabi sah. Padahal saat itu padang Arafah kosong, tidak ada tanamannya. Atau contoh misal begini. Dulu para sahabat dan para ulama zaman dulu mereka masih sulit untuk bisa memahami tentang hadis bahwa umat Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Maaf. Hari kiamat tidak akan bangkit sebelum umat Islam berperang dengan orang Yahudi. Dulu orang Yahudi tidak punya kekuatan seperti hari ini. Mereka selalu berlindung di negeri orang lain. Dan negeri yang paling toleran terhadap orang Yahudi itu negeri yang dipimpin oleh umat Islam. Sehingga para ulama mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Kok bisa kita yang melindungi Yahudi dalam keadaan lemah, kemudian kita memerangi mereka? Tapi hari ini hadis Rasulullah SAW tadi bukan hal yang sulit untuk dicerna, bukan hal yang susah untuk difahami. Contoh lagi, ada hadis yang dulu di zaman Rasulullah SAW mungkin masih gaib, ya, sulit untuk difahami. Kata Nabi begini, kalau Imam Mahdi sudah tiba, sudah muncul, beritanya sudah viral, orang sudah pada tahu, maka datangilah walau habwan ala thalji, meskipun kalian harus merangkak di atas salju. Walau habwan ala thalji, meskipun kalian merangkak di atas salju. Dulu kalimat ini, redaksi seperti ini difahaminya sebagai makna kiasan kita. Makna kiasan bahwa saking pentingnya untuk
memberikan dukungan dan support kepada Imam Mahdi, bahkan meskipun harus berjalan merangkak di atas salju. Tapi seiring dengan waktu, kini kalimat tersebut mungkin tidak lagi dimaknai konotatif. Ya, maknanya denotatif. Boleh jadi munculnya timingnya kedatangan Imam Mahdi itu di musim salju, di musim dingin, saat winter is coming, ya musim dingin. Kemudian berita tentang kemunculan Imam Mahdi viral, sehingga apa yang disampaikan Nabi dalam redaksinya, walau habwan ala thalji, itu jadi kenyataan. Nah, kita balik lagi ke doa. Dalam doanya Rasulullah mengelompokkan 1 dengan 2, 3 dengan 4, dengan 6, 7 dengan 8. Saat dikelompokkan, artinya 2 hal ini, ya 2 tadi saling berpasangan. Cemas sedih berpasangan, lemah malas berpasangan, pengecut kikir berpasangan, lilitan hutang dan intimidasi orang berpasangan. Bagaimana bisa disebut berpasangan dan bagaimana kita memaknai, merenungkannya? Yang pertama, alham wal hazan. Alham wal hazan. Cemas dan sedih. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, menjelaskan doa ini Bapak Ibu, membedakan makna antara alham dengan al-hazan. Cemas itu kaitannya dengan masa depan, yang belum tentu bakal keumuran, belum tentu bakal kejadian, tapi kekhawatirannya sudah terlalu berlebihan. Jadi angan-angan tentang masa depan yang tidak disertai dengan pergerakan, yang tidak disertai dengan amalan. Itulah namanya alham. Jadi kalau nggak bisa bayar hutang nanti gimana ya? Terus nanti anak gimana ya? Nanti aset gimana ya? Nanti tabungan gimana ya? Tapi diam. Itu namanya alham. Atau menginginkan sesuatu tanpa, misal sambil tiduran, kemudian di depannya ada botol madu, begitu ya. Saya akan jual madu itu ke pasar. Kalau berhasil, nanti saya dapat untung. Nanti untungnya akan saya putar untuk beli madu lagi. Kemudian terus seperti itu sampai untungnya besar. Sampai saya jadi pengusaha madu terbesar. Sampai saya punya uang. Sampai saya nanti menikah dengan wanita cantik. Kemudian punya anak. Nanti anak saya kalau nakal akan saya pukul dengan tongkat ini. Dan ternyata tongkatnya mukul botol madu tadi. Akhirnya buyar mimpinya kita. Tapi dianya diem gitu, nggak bergerak ke pasar. Itu namanya alham, kecemasan terhadap masa depan, kekhawatiran berlebihan tanpa disertai dengan amalan. Al-hazan artinya sedih. Dan sedih itu pasti dengan peristiwa masa lalu yang sudah-sudah. Hanya sedihnya bukan sembarang sedih. Karena kalau sedih normal, ya. Sedih, Rasulullah juga pernah sedih. Bahkan dalam 1 tahun itu, para sahabat menyebutnya sebagai tahun kesedihan. Amul huzni. Al-huzn atau al-hazan sama sedih. Saat Rasulullah ditinggalkan Siti Khadijah dan Abu Talib. Yang membuat Rasulullah lebih sedih lagi, bukan karena ditinggalkannya. Karena kalau meninggal bagi orang beriman bukan selamat tinggal, tapi see you next time, sampai berjumpa lagi di akhirat. Perpisahan yang sesungguhnya itu kalau satunya ke surga, satunya ke neraka. Itulah selamat tinggal yang sesungguhnya. Dan wafatnya Abu Talib yang memilih tidak bersyahadat, itulah yang membuat Rasulullah lebih sedih. Gitu. Al-huzn. Ditambah dengan orang musyrik yang mengintimidasi atau menekan Rasulullah, menolak dakwahnya Rasulullah yang membuat sedih. Jadi sedihnya bukan sedih biasa, bukan sedih yang sifatnya manusiawi normal, tapi apa mungkin
terjemahan yang tepat, depresi begitu ya. Depresi. Rasulullah mengajarkan kita berlindung dari kecemasan yang berlebihan dan depresi terhadap masa lalu. Apa yang terjadi ketika Rasulullah mengajarkan berlindung dari ham dan hazan, memikirkan berlebihan masa depan dan depresi terhadap masa lalu yang sudah berlalu, maka orang ini tidak hidup di masa sekarang. Jiwanya terombang-ambing, terseret ke masa lalu, atau terbawa ke masa depan, yang belum tentu bakal keumuran atau kejadian. Ini apa istilahnya ya? Kembara waktu sang jiwa begitu ya. Mental time travel. Dia nggak ada di sini. Dia ada di masa depan. Dia sedang mencemaskan dirinya sendiri di masa depan dan depresi dengan kejadian masa lalu yang sudah selesai. Dia nggak hidup di sekarang. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bahasa generasi sekarang galau begitu ya, menggalau. Alham itu jadi galau, hazan, ham dan hazan jadi galau. Nah, terkait dengan dampak fisiknya, tentu Bapak Ibu lebih paham psikosomatisnya seperti apa begitu ya. Dan di Al-Quran Allah kisahkan sosok Nabi yang sedih karena kehilangan anak, yang membuat sedihnya karena Yakub, Nabi Yakub, beliau yakin anaknya masih hidup. Lain ceritanya kalau anaknya sudah meninggal dunia, lebih apa ya, lebih ridho karena sudah kembali kepada Tuhannya. Saat hilang dan tidak tahu hilangnya di mana, posisinya di mana, inilah yang menjadi tekanan batin kepada Nabi Yakub sehingga berdampak kepada kesehatan matanya, anggota tubuhnya yang paling lemah. Ditambah dengan perilaku kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang membuat emosi. Jadi dua perasaan yang bercampur baur dalam hatinya, dalam jiwanya Nabi Yakub. Sedih memikirkan Yusuf dan kakaknya atau adiknya Bunyamin, dan juga marah dengan kelakuan 10 anaknya yang lain. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Tentu Bapak Ibu lebih faham ya tentang mata jadi putih akibat emosi yang mendalam. Fahuwa kadhim. Di saat yang sama Nabi Yakub juga menahan amarah terhadap anak-anaknya. 10 anaknya kerjasama untuk menzolimi 2 adik bungsunya, Yusuf dan Bunyamin. Sehingga ya Nabi Yusuf juga tidak mau kehilangan 10 anaknya. Karena baik yang 10 ataupun Yusuf dan Bunyamin, dua-duanya anak Nabi Yusuf. Tapi sibling rivalry, persaingan antar saudara, memang melelahkan orang tua. Bikin capek orang tua. Apalagi kalau sudah sampai tahap fisik begitu ya. Sampai menzolimi. Kalau masih kecil kan hanya ya ribut mulut, orang tua bisa mencegah. Tapi ini sudah dewasa, fisiknya juga lebih kuat dari Nabi Yakub begitu. Nah, bagaimana menyikapi antara alham dengan al-hazan? Alham kaitannya dengan masa depan, al-hazan kaitannya dengan masa lalu. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Hasyr, surat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf, bukan Al-Hasyr, surat Al-Hadid. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu
bima atakum. Surat Al-Hadid ayat ke-22 dan 23. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri kecuali sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami ciptakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian itu supaya likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah mengajarkan kita tentang qada dan qadar, iman kepada takdir. Salah satu tujuannya adalah menstabilkan emosi seseorang ketika berhadapan dengan peristiwa yang memancing kecemasan dan kesedihan. Pada akhirnya, kata Allah, apapun yang menimpa, semuanya sudah digariskan. Apapun yang terjadi, semuanya sudah ditakdirkan. Kalau terjadi, maka jangan terlalu bergembira. Biasa saja. Ya, bahagia wajar. Tapi kalau berlebihan, jangan. Apalagi jadi sombong. Atau sebaliknya, kalau yang terjadi adalah musibah, yang terjadi bencana, memang sedih. Tapi jangan berlebihan jadi depresi. Jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Sehingga obat dari alham dan al-hazan itu ridho dengan takdir Allah. Tidak ridho juga sudah kejadian. Ya. Tidak ridho juga tidak bisa diubah. Yang sudah terjadi nggak bisa berubah. Yang bisa berubah yang belum terjadi. Tapi yang belum terjadi juga belum tentu ada umurnya. Sehingga kita bakal mengalami. Akhirnya alham itu disikapi dengan husnuzan kepada Allah. Al-hazan disikapi dengan ridho kepada takdir Allah. Dan prasangka baik kepada Allah terhadap masa depan, itulah yang akan menenangkan. Ya. Prasangka baik kepada Allah itu termasuk mengingat Allah. Allah pasti akan menolong saya. Allah pasti akan. Jadi semua yang mencemaskan, memancing, memotivasi kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Cemas dengan cemas dengan jatuh tempo. Maka kecemasan itu menjadi ujian sejauh mana kita berprasangka baik kepada Allah. Dan obatnya adalah prasangka baik. Aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Ana inda zonni abdi bi. Falyazunna abdi bi masya. Maka berprasangkalah hambaku terhadapku. In zonna bi khairan fahuwalah. Kalau hambaku berprasangka baik, maka akan kembali kepadanya. Wa in zanna bi syarran fahuwalah. Kalau dia berprasangka buruk, maka akan kembali juga kepadanya. Obat alham adalah husnuzan, obat al-hazan adalah ridho dengan takdir Allah. Ini dua keburukan pertama yang dikelompokkan oleh Rasulullah SAW ternyata berkaitan dengan masalah waktu. Ya. Waktu masa depan dan waktu masa lalu. Cemas terhadap masa depan dan depresi terhadap kejadian yang sudah berlalu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ham wal hazan, al-ajz wal kasal. Al-ajz lemah. Tapi lemahnya beda dengan du'af. Ya, kita sering mendengar istilah du'afa. Ini golongan du'afa.
Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang antara ajiz dengan dha'af sama-sama lemah. Ya. Bedanya kalau dha'af itu lemah yang memang datang sebagai musibah, datang eh, dari luar, kondisinya dari luar. Kalau al-ajiz, karena kelemahan datang dari diri, karena kita tidak mau berusaha untuk memperbaiki. Eh, Beda ya, walaupun terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia. Kalau al-ajiz tercela, kalau du'afa tidak tercela, dhaif tidak tercela. Kalau al-ajiz itu lemah karena tidak mau memperbaiki, tidak mau berusaha mengupgrade diri. Kalau dhaif, dia sudah berusaha, tapi hasilnya seperti itu. Dhaif. Al-kasal, ya jelas ini terjemahan bahasa Indonesianya juga difahami mudah, ya negatif sama. Al-ajiz artinya ketidakmampuan. Kalau al-kasal, ketidakmauan. Jadi dua penyakit antara tidak mampu dan tidak mau. Dua-duanya juga buruk. Bedanya tidak mampu itu bukan dhaif tapi ya tidak mampu karena memang tidak mau memperbaiki. Wa a'udzubika minal ajiz, bawaannya lemah, malas, satu kesatuan ini. Tidak mampu dan tidak mau. Yang berbahaya kalau ajiz dan kasalnya itu ketika mengerjakan kewajiban. Tidak mampu untuk sholat. Bukan tidak mampu untuk sholat dengan berdiri, bukan. Tidak mampu untuk sholat. Tidak mampu untuk berbakti kepada orang tua. Itu yang berbahaya. Tidak mampu untuk melunasi hutang. Ajiz. Apalagi kalau tidak mau untuk melunasi hutang. Ajiz, tidak mampu untuk berzikir. Kasal, tidak mau untuk berzikir. Ajiz, tidak mampu untuk menghafalkan doa ini. Kasal, tidak mau menghafalkan doa ini. Ajiz, tidak mampu untuk menyelesaikan studinya. Kasal, tidak mau untuk menamatkan studinya. Ajiz dan kasal ini kalau levelnya sudah masif dalam satu negeri, ya yang jadi sebab negara itu sulit untuk berkembang kalau penduduknya secara kemampuan terbelakang dan secara kemauan juga minim. Tidak mampu untuk bersaing dan tidak mau untuk bertanding. Ajiz dan kasal. Penyakit di negara berkembang. Ajiz dan kasal secara umum tentunya. Nah, yang berbahaya sekali lagi ketika ajiz dan kasalnya berhadapan dengan kewajiban. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 142 bisa kita lihat di sini bagaimana bahayanya kasal kalau berhadapan dengan sholat, kewajiban utama. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sholat sih sholat. Dikerjakan sih dikerjakan. Tapi kusalanya itu, kasalnya itu yang berbahaya. Ya, bukan berarti dia bolong, bukan. Bukan berarti belang betong. Bukan berarti tidak mengerjakan. Dikerjakan tapi dengan kusala. Berbahaya. Ternyata termasuk dalam sifat kemunafikan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan malas untuk zikir. Malas untuk mengingat Allah. Malas untuk menunaikan kewajiban dirinya kepada Tuhannya. Dan dia tidak mampu untuk melawan dirinya. Dia lemah
untuk melawan hawa nafsunya. Apalagi melawan musuh yang ada di luar sana. Gitu. Ajis itu berbahaya. Nah, Bapak Ibu, rasanya kita pernah mentadaburi surat An-Nas dan Al-Falaq ya. Meskipun sudah lama, entah masih ada. Yang jelas sudah di luar kepala begitu ya, insya Allah. Tapi di luar kepalanya, insya Allah di luar kepala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu bentuk al-ajiz ketika hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Ajiz itu lemah melawan diri sendiri. Kasal itu mengikuti hawa nafsunya. Ajiz itu tidak mau melawan, kasal itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan hawa nafsunya. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai perbandingan, mari kita bandingkan antara surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Di surat An-Nas, kejahatan atau keburukan yang Allah yang berbahaya yang Allah sebutkan itu cuma satu. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada. Ya, baik dari golongan jin ataupun manusia. Kejahatannya cuma satu, keburukannya cuma satu di surat An-Nas. Di surat Al-Falaq, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan wanita tukang sihir, dari kejahatan pendengki bila dia mendengki. Di surat Al-Falaq, kejahatannya ada 4, keburukannya ada 4. Di surat An-Nas, keburukannya cuma 1. Sementara, di surat An-Nas, meskipun cuma 1 virusnya, tapi suntik vaksinnya 3 kali. Vaksin yang pertama, kita berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Vaksin yang kedua, kita berlindung kepada Tuhan yang menjadi rajanya manusia, Allah juga. Yang ketiga, kita berlindung kepada Tuhan yang menjadi sembahan manusia, Allah juga. Vaksinnya 3 kali, padahal virusnya 1. Tapi di surat Al-Falaq, kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya Allah juga semuanya, begitu. Meskipun virusnya ada 4. 1 vaksin untuk 4 virus. Di surat An-Nas, 3 vaksin untuk 1 virus. Padahal apa yang membedakan? Kenapa yang di surat An-Nas itu sampai 3 vaksinnya? Padahal virusnya cuma 1. Berarti berbahaya ini yang di surat An-Nas. Gitu. Ternyata apa bahayanya? Karena bahayanya dia ke dalam dada, dia internal, dia ada di sini. Sementara yang di surat Al-Falaq semuanya eksternal, semuanya ada di luar. Nah, kalau ajiz melawan yang ada di sini, pasti ajiz melawan yang ada di luar sana. Kalau lemah mengendalikan yang ada di sini, maka pasti akan lemah juga melawan musuh yang ada di luar sana. Ini tentang ajiz. Ya, al-ajiz dan al-kasal. Al-ajiz tentang ketidakmampuan, al-kasal tentang ketidakmauan. Dan ada hadis ini tentang mood. Ya, istilah sekarang mungkin mood. Hadisnya begini. Setiap malam, kata Nabi, tengkuk kita itu diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ini namanya qafiyah, bagian belakang. Tengkuk bahasa Arabnya qafiyah. Bagian depan namanya nasiyah. Ubun-ubun itu nasiyah. Tengkuk itu qafiyah. Nah, qafiyah jadi bahasa Indonesia kopeah. Gitu. Qafiyah. Setiap tidur, syaitan mengikat kita dengan 3 ikatan. Kemudian kata syaitan, malam
masih panjang, tidurlah. Lailun tawilun farqud. Fa in istayqadha fadzakarallah in hallat uqdah. Ikatan yang pertama akan lepas kalau bangun kita ingat Allah. Fa in tawadda'a in hallat uqdah. Ikatan yang kedua akan lepas saat kita bangunnya ingat Allah, ditambah langsung kita wudhu. Lepas ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga akan lepas kalau setelah wudhu lanjut salat. Fa in shalla in hallat uqdah fa asbaha, maka pada pagi harinya nasyiton, dia akan semangat, thayyiban nafsi, dia akan bergembira dan jiwanya itu baik, jiwanya itu bagus, moodnya. Thayyiban nafsi itu moodnya bagus, good mood. Wa illa, tapi kalau dia tidak melakukan seperti tadi, ada ikatan yang belum lepas, tengkuk kita masih tercekek gitu ya. Asbaha khabithan nafsi kaslan, jiwanya jadi kotor, bawaannya itu bad mood, khabithan nafsi kaslan, dan malas. Ini ada terapi dari Rasulullah untuk memperbaiki mood di pagi hari. Good mood start from your sujud. Moodmu dimulai dari sujudmu. Kalau pagi hari kita sujud, bangun ingat Allah, lanjut wudhu, lanjut sholat, lepas semua ikatan. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri, ya. Kalau 3 hal ini dilakukan, pagi hari lebih cerah, lebih ceria, lebih seger, lebih semangat, moodnya juga selalu bahagia, begitu. Tanpa pagi-pagi harus, apa kabar pagi ini? Nah, insya Allah sudah bahagia sebelum dipantik dengan yel-yel. Yel-yel juga bagus. Tapi kalau terikat lehernya, semangat pagi, 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 pagi. Karena munculnya nggak dari dalam, munculnya dari luar, begitu. Kalau munculnya dari dalam, tanpa dipantik dengan yel-yel, tanpa merendahkan, tanpa ya, yel-yelnya juga bagus. Tapi dari dalam dan dari luar disatukan. Ini terapi dari Rasulullah tentang perbaikan mood untuk mengobati al-ajaz dan al-kasal. Ya, tentang ketidakmampuan dan ketidakmauan. Memulai dari semangat bangun pagi. Memulai dari keberhasilan menuntaskan kerjaan yang pertama. Kan biasanya kalau sukses pertama, kita semangatnya apalagi yang bisa saya selesaikan dan tuntaskan. Kan kalau kata yang lain, kalau berhasil membereskan tempat tidur pagi hari, nah itu bisa jadi bisa jadi penyemangat untuk menuntaskan kerja-kerja yang lainnya. Ternyata Rasulullah punya terapi juga. Ingat Allah, wudhu, ya lebih seger kalau mandi, begitu ya. Wudhu juga sudah bagus. Nah yang berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Jubni, pengecut. Saya mencoba mencari asal katanya, tapi tidak menemukan. Gitu. Pengecut, apakah asal katanya kecut, jadi pengecut gitu, atau tapi insya Allah bisa difahami begitu ya. Juben itu perbuatan. Jaban itu orangnya. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya tidak menemukan terjemahan yang pas kecuali sikap seorang pengecut. Nah, pengecutnya sendiri tidak tahu ini perbuatannya apa, gitu ya. Sepertinya kalau ada pe di depannya itu kan pelaku, subjek. Pengecut dan kikir, juban wal bukhul.
Apa bedanya? Kenapa Rasulullah mengelompokkan dua keburukan ini? Karena erat kaitannya dengan keburukan seseorang yang tidak mau berkorban. Juben itu tidak mau berkorban dengan raganya, dengan jasadnya, dengan jiwanya, ya, dengan hatinya. Bukhl tidak mau berkorban dengan hartanya. Kalau bahasa Al-Quran, amwal dan anfus. Amwal itu harta, anfus itu jiwa. Dan jiwa bukan sekedar nyawa. Jiwa itu termasuk perasaan, jiwa itu termasuk jasadnya, jiwa termasuk yang kita miliki. Pengecut itu berkorban dengan jasad. Berkaitan dengan pengorbanan dengan jasad, dengan jiwa. Dan kikir ini berkaitan dengan pengorbanan terhadap harta. Al-juban wal bukhl. Dua keburukan orang yang tidak mau tadhiyah, orang yang tidak ingin berkorban. Orang yang ada ungkapan begini, ini ungkapan yang saya dengar dari orang Mesir gitu. Jadi ada istilah lari dari medan perang dengan sebutan farro laknatullah alaih. Dia lari semoga Allah melaknatnya. Itu lebih baik daripada mati kemudian rahimahullah. Itu namanya jaban. Jadi lari dari pertempuran menghadapi musuh kemudian dilaknat oleh orang lebih baik daripada mati menghadapi musuh kemudian didoakan oleh orang. Itu namanya juban. Jadi juban itu mengedepankan kenikmatan yang sifatnya rendah daripada memperjuangkan untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi meskipun harus banyak mengorbankan banyak hal. Juban itu tidak mau berkorban dengan jabatannya demi membela kebenaran. Juban itu tidak mau membela kebenaran dengan yang dimilikinya, ya, dengan pengaruhnya, dan dia membiarkan kebenaran direndahkan, padahal dia mampu untuk berkorban membelanya. Itu namanya juban. Sementara bukhl berkaitannya dengan harta. Inilah yang ditawarkan oleh Allah di surat As-Saff ayat 10 ayat 11 tentang transaksi yang tidak pernah rugi. Transaksi yang komoditasnya adalah surga. Allah menjual surganya dan kita membelinya. Apa harganya untuk membeli surga? Kata Allah, kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kalian berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Dengan pengorbanan. Pengorbanan apa saja? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan dengan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pengorbanan dengan harta dan jiwa, berlindung dari keburukan sikap pengecut dan kikir, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Berpegang kepada posisi tapi takut untuk menyatakan kebenaran, ternyata buruk. Mengorbankan posisi, mengorbankan diri, mengorbankan jabatan, mengorbankan yang dimiliki untuk sebuah kebenaran, ternyata kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata itu lebih baik jika kalian mengetahui. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita jadi orang-orang yang mengetahui bahwa pengorbanan itu lebih baik daripada juban dan bukhl. Dan yang terakhir, keburukan ke-7 dan keburukan ke-8 yang
dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ghalabatid dain artinya lilitan hutang, hutangnya sendiri dain, ya, lilitan ghalabat, atau di riwayat yang lain istilahnya dila'id dain. Dila itu hutang yang bikin bengkok. Jadi kalau tanpa hutang dia bisa istiqomah, dia bisa lurus, mikirnya bisa konsisten, tapi gara-gara hutang dia jadi banyak bengkoknya, banyak beloknya. Nah, itu riwayat yang lain, riwayat Bukhari. Kalau di riwayat Abu Daud ini, istilahnya ghalabatid dain. Ghalabat itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya kalah gitu. Ghalabat. Seperti di dalam surat Ar-Rum ada kata ghalaba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ghulibatir rum. Ini akar katanya sama. Ghalaba ghuliba artinya kalah. Jadi, kalau kita kembalikan ke makna aslinya Bapak Ibu, ghalabatid dain itu sangat buruk kalau hutang sudah mengalahkan diri kita. Jadi tidak bisa berpikir dengan jernih, ya kalah. Artinya terlilit begitu, debt trap, jebakan hutang. Lilitan hutang dan intimidasi orang. Kenapa ini dikelompokkan oleh Nabi? Pertama, ghalabatid dain itu kata para ulama, dia tekanan karena perbuatan sendiri. Kalau intimidasi orang, tekanan karena perbuatan orang lain. Jadi yang membuat kita punya hutang karena kita sendiri. Tapi kalau tekanan orang, ya bukan kita yang minta untuk ditekan, tapi orang itu yang melakukan tekanan. Jadi dua-duanya tekanan. Tapi ada yang datang karena kesalahan kita, karena kita sendiri yang menggali lubang. Ada juga yang disebabkan oleh orang lain. Meskipun kadang lilitan hutang itu yang melahirkan intimidasi orang. Pinjol itu yang menyebabkan orang kemudian menyebarkan data kita, didoxing akhirnya semua data kita. Nah, dalam hadis Bukhari ini salah satu panduan ya dalam berhutang, bukan dilarang, tapi ada guidance-nya. Bahkan Rasulullah juga beliau pernah berhutang, ya. Dan ayat di dalam Al-Quran yang paling panjang itu ayat tentang hutang. Tapi guidance-nya, panduannya, pertama ketika hajatnya adalah hajat yang darurat, bukan untuk barang-barang yang kuartier, tersier, kemudian harus berhutang. Gitu. Untuk kepentingan darurat dan niat dikembalikan, bukan niat terus top up tanpa ada keinginan untuk mengembalikan. Itu berbahaya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak ada niat untuk menunaikannya, maka Allah akan merusak semua hartanya. Waman akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini 8 keburukan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam doa tadi, dikelompokkan oleh Nabi karena satu jenis. Pertama berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan kemauan dan ketidakmampuan, yang ketiga berkaitan dengan pengorbanan, dan yang keempat berkaitan dengan datangnya tekanan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, kajian yang sangat menginspirasi kita semua dan tentu saja memiliki manfaat yang luar biasa. Bahkan tidak hanya untuk diamalkan untuk kita sendiri secara pribadi, namun juga kita semua yang ada di sini, ada 68 orang yang menyimak Ustadz, tentu bisa memberikan manfaat juga kepada siapapun yang mungkin kelak nanti
karena tidak jarang juga kita menerima konsultasi gitu ya, walaupun bukan konsultan gitu ya, terkait masalah-masalah apapun. Ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk kita memberikan satu nasihat barangkali, walaupun tentunya harusnya kita amalkan terlebih dahulu gitu ya, untuk keluarga kita, untuk anak kita, ataupun mungkin untuk orang tua kita dan siapapun. Nah, ini doa yang sangat luar biasa, dan dari poin-poin yang ada pada doa tersebut ternyata memang ada semuanya pada diri kita gitu. Semoga kita bisa mampu untuk istiqomah mengamalkannya. Tadi disampaikan dalam hadis itu dosisnya 2 kali Ustaz, sehari dan sore, tapi kalau lebih tidak akan overdosis ya Ustaz ini mah ya. Alhamdulillah kalau saya pribadi Ustaz senantiasa mendapatkan doa ini ketika selesai sholat Ustaz ya, itu selalu. Tapi dengan dikaji lagi maknanya oleh Ustaz, tentu lebih mendalam lagi ternyata maknanya sedalam itu. Baik, para jemaah sekalian, silakan. Barangkali kita ada waktu 10 menit untuk memanfaatkan apa namanya, jika ada yang ingin mendalami kembali atau mungkin ada yang punya keluhan ingin disampaikan, mungkin barangkali mangga, kita masih ada waktu 10 menit ke depan, boleh melalui audio atau boleh Ya. siapa itu ya. Silakan mangga, Bu Yuniarti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau saya sudah berdoa untuk berlindung dari keburukan, tetapi itu keburukan itu datang kepada diri saya. Jadi penyakit itu ya penyakit bertambah banyak, Pak Ustadz, di dalam diri saya gitu, Pak Ustadz. Padahal saya orangnya sih, kalau saya menurut manusia saya sendiri ya tidak merasa takut gitu, Pak Ustadz. Jadi karena kita kan harus berlindung kepada Allah, kita harus percaya dengan adanya Allah. Itu kenapa ya, Pak Ustadz, penyebabnya jadi apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mencoba memahami tadi pertanyaan Bu Yuniarti. Sejauh yang saya pahami, cara atau kadang bentuk jawaban dari Allah itu biasanya di kondisi saat terakhir begitu ya. Jadi artinya kalau bahasa surat Yusufnya idza stai'asar rusul, di detik-detik terakhir, di saat kita sudah hampir putus asa, kita sudah berdoa tapi ternyata masih belum diijabah, terus panjang begitu. Sebagai contoh misalnya begini, Nabi Zakaria normal kalau sudah menikah minta keturunan, tapi sampai rambutnya memutih, sampai tulangnya melemah, Nabi Zakaria belum punya keturunan, tapi terus-terusan berdoa gitu. Ini yang bisa kita lihat di surat Maryam ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Zakaria tidak putus asa dalam doanya di ayat ke-4. Wahai Tuhanku, tulangku sudah lemah, kepalaku sudah beruban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa. Artinya, sampai tua, dari awal menikah di usia muda, berdoa punya anak. Sebutlah misalnya menikah di usia 25 begitu ya. Beruban di usia 60 atau 55. Dari usia 25 sampai 55, Nabi Zakaria nggak pernah kecewa dalam berdoa. Nabi itu padahal. Kalau kita, ya kita bukan Nabi, bukan Rasul. Gitu. Seorang Nabi dalam berdoa, ternyata ijabahnya itu tidak cungcreng kata orang Sunda. Saat ini berdoa, besok langsung diijabah. Hingga
salah satu tujuan dari berdoa itu selain kita ingin diberi oleh Allah, tujuan terbesar dari doa adalah Allah ingin ngajak kita berkomunikasi. Karena boleh jadi kalau sudah diijabah nggak ngobrol lagi nanti. Kalau sudah diijabah nggak minta lagi sama Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silahkan Baik, Pak. Alhamdulillah. atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Silakan, kita masih ada waktu beberapa menit. Kami persilakan jika ada yang akan bertanya. Enggak? Atau napi badi dites doanya barangkali yang sudah hafal, Bang. Tadi Ustaz menyarankan dites satu-satu kan Ustaz ya sambil merem. Sepertinya yang pertama Dr. Zulfikar ini. Nah, mangga Dokter Zulfikar, mangga. Aduh, kangen biasa ketemu dia Asifah. Dapat hadiah katanya dari Fadri. Gila. Mangga Dokter. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabul minal golabud daini Golabatid. golabatid daini wa kahrir rizal Wakoh. wa kohri rizal. Masya Allah. Mantap. Belum hafal. Terima kasih Kayaknya sudah bisa kalau Dokter. Kayaknya ini mah Dokter Zulfikar nggak pernah galau, nggak pernah cemas. Jadi Amin, amin. Oh, itu. Wah, Nuhun, Ustaz, Ustaz. Nuhun. ternyata tadi Ustaz setelah mendengar penjelasan dari Ustaz ini doanya secara makna ini sangat universal Ustaz. Jadi kita meminta perlindungan baik dari keburukan yang muncul dari diri kita sendiri maupun ternyata dari keburukan yang muncul dari eksternal yang muncul dari luar begitu Ustaz ya. betul, ya. Jadi klasifikasinya bisa beragam dari dalam, dari luar, yang sifatnya fisik, yang sifatnya kejiwaan, begitu. Dari waktu, masa depan, masa lalu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kalau boleh saya coba tanya lagi Ustaz, tadi kan dari asbabul wurud hadis ini adalah dari sahabat itu kan beliau ada permasalahan dari segi hutang Ustaz ya. Dan tadi kegelisahan yang lainnya tidak disebutkan secara spesifik, hanya masalahnya tadi hutang begitu. Tetapi ternyata Rasul mengajarkan berlindungnya tidak dari hutang saja, tapi juga dari rasa malas, dari rasa sedih, dari rasa cemas, dari rasa dan sebagainya gitu. Sementara yang ditanyakan sama sahabat adalah hutang dan kegelisahan. Tapi Rasul tetap mengajarkannya banyak sekali dari sumber perlindungannya sendiri gitu. Apa Ustaz boleh ada penjelasan lagi Ustaz? Ya, penjelasan tentang hadis ini para ulama panjang lebar begitu ya, mengaitkannya dengan banyak hal. Tapi kalau dikembalikan ke hadis dan asbabul wurud, terus kebiasaan Rasulullah saat menjawab pertanyaan, salah satu kebiasaan Nabi itu kalau ditanya, beliau ngasih jawaban yang punya hubungan meskipun tidak ada di pertanyaan. Misal begini, ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, boleh nggak wudhu pakai air laut? Gitu. Pertanyaannya kan cuma, boleh nggak wudhu pakai air laut? Jawaban dari Nabi, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu air yang suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Nah,
bangkai halal itu tidak termasuk dalam pertanyaan. Karena pertanyaannya wudhu dengan air laut bagaimana? Begitu. Tapi Rasulullah kasih tambahan jawaban. Bangkai air laut itu halal. Ternyata eh, apa? Ya salah satu sebab kenapa bangkai air laut itu halal karena airnya juga suci mensucikan begitu. Jadi tetap suci dan mensucikan meskipun ada bangkai di lautan. Itu salah satu maknanya. Atau misalnya contoh lagi, eh, Rasulullah sedang main dengan cucu Hasan, cucu yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat yang nanya begini, ya Rasulullah, seperti inikah engkau mencintai cucumu? Jawabannya bagaimana? Iya atau tidak kan begitu? Iya, seperti inilah saya mencintai cucu. Atau enggak seperti ini saya mencintai cucu. Tapi jawaban Rasulullah, eh, cucuku ini adalah tokoh besar yang akan mendamaikan dua kelompok muslim yang bersengketa. Inna ibni hadza sayyidun sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin ikhtalafata. Ya Rasulullah, seperti inikah engkau mencintai cucumu? Jawabannya, cucuku ini adalah tokoh besar yang akan mendamaikan dua kelompok yang bersengketa di antara kaum muslimin. Rasulullah mendengarkan pertanyaannya dan Rasulullah memberikan jawaban yang lebih luas dari pertanyaannya. Ternyata Hasan itu dalam sejarah umat Islam di tahun 41 Hijriah, beliau kan diangkat jadi khalifah. Di saat yang sama, Muawiyah juga mengangkat diri sebagai khalifah. Gitu. Sehingga umat Islam jadi ada dua pemimpin. Nah, dua kelompok besar umat Islam ini hampir saja gesekan sampai akhirnya Hasan mengundurkan diri. Kata Hasan, sudah demi kebersamaan saya mengundurkan diri, pemimpin kita semua adalah Muawiyah. Gitu. Oh, ternyata saat seorang anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, dia siap untuk mengorbankan demi kebaikan yang lainnya. Itu hubungan antara pertanyaan dengan jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun saya kira sama, seperti penjelasan para ulama juga tentunya, antara kegelisahan dan hutang untuk sampai lunas hutang-hutangnya, kita perlu berlindung dari semua keburukan tadi, begitu. Karena kita nggak bisa bayar hutang kalau kita masih punya okdah, ada trauma persepsi, trauma psikologis, merasa ajis gitu, kayaknya nggak bisa deh saya bayar hutangnya, atau malas, udahlah biarin, gara-gara malas hutang bisa jadi nggak kebayar gitu, atau karena tertekan secara psikologis oleh penagihnya, kita juga nggak bisa bayar, atau gara-gara sikap kita yang bakhil, kita nggak mau berkorban, atau kitanya takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, takut terhadap bukan takut, pengecut untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Misal begini, saya sebetulnya punya aset, sok atuh jual buat bayar hutang, tapi saya nggak mau kehilangan aset saya. Itu kan juben atau bakhil gitu. Bayar hutang, ini kan tabungan, tapi kan itu sudah sebentar lagi, tapi saya nggak mau kehilangan tabungan. Itu kan salah satu dampak hutang nggak bisa kebayar begitu ya. Tidak mau mantap dan tidak mau manset, makan tabungan dan makan aset begitu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah Ustaz, sangat jelas sekali, hatur nuhun, ilmu yang bermanfaat untuk siap pribadi dan kita semua. Ternyata jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan para sahabat itu tidak hanya cukup fokus pada pertanyaan, tapi jawabannya universal dan juga futuristik. Lebih luas dari yang bertanya. Mohon. Baik Ustaz, terima kasih. Mohon maaf waktunya lebih beberapa detik Ustaz. Mohon izin sebelum ditutup Ustaz, untuk memimpin doa untuk kami semua dan juga tidak lupa untuk saudara kita di Palestina. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin ya Allah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur Ustaz, terima kasih atas ilmu dan doa yang telah dibacakan. Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Dan juga para jamaah sekalian, hatur nuhun atas kedatangannya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang di kajian oleh Masjid Asy-Syifa Fakultas Sultan yang Kota Pajajaran. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita pada malam hari ini, dan semoga Allah memberikan rizki pada kita berupa pemahaman atas ilmu yang telah kita dapat, dan juga Allah berikan kemudahan untuk kita dalam mengamalkannya tentunya. Dan juga tidak lupa berdoa pada Allah semoga kita menjadi wasilah juga diampuni dosa kita, tidak hanya berkumpul dalam majelis ilmu tapi juga kelak semoga Allah kumpulkan kita di surga yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali pada hari yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangannya, dan mari kita tutup bersama dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.